Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang sudah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Sehingga di pagi yang cerah ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri acara ODOJ, yaitu acara kalkulus. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini walaupun melalui media daring menjadikan sebuah amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam tak lupa mari kita curahkan kepada qudwah hasanah kita Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita satu umat yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan kemudahan mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Baik, sahabat ajar semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam semangat, terus baca Al-Quran. Alhamdulillah hari ini saya hadir di tempat yang insya Allah tempat yang lumayan fresh ya, yaitu di daerah Pagaden di Kabupaten Subang. Kecamatannya Kecamatan Pagaden ya. Di tepatnya itu Situ Nagrog yang merupakan suatu destinasi di wilayah Pagaden seperti itu. Dan insya Allah sudah hadir juga di tengah kita nanti Ustadz yang akan menyampaikan materi, yaitu Ustadz Hilal, yang beliau sudah hadir. Insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semuanya. Namun sebelum itu mari kita buka dulu acara dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja untuk materi berikutnya adalah yaitu kajian terkait dengan materi yaitu tentang surat Al-Qasas ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz. Kepadanya kita persilakan. Ya baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Sama sunnah. Karena kita sekarang suasananya berbeda ya Ustaz. Biasanya kita kalau kalkulus di Masjid Agung dalam suasana karena memang Subang masih dalam zona COVID-19, jadi kita memang untuk kegiatan sekarang banyak di luar, kita outdoor, dan insya Allah juga sekaligus kita explore Subang ya. Kemarin juga kalkulus bulan kemarin kita di daerah Panaruban Ciater ya. Hari ini kita di daerah tengah di Pagaden, mudah-mudahan nanti bisa terus bergilir sekaligus juga memperkenalkan daerah-daerah wisata yang mungkin bisa dikunjungi oleh sahabat-sahabat semua, khususnya di wilayah Subang. Amin, amin. Ya, dan insya Allah Ustadz hari ini kita akan belajar bersama, mungkin Ustadz nanti bisa berbagi ilmunya terkait dengan ilmu kajian surat Al-Qasas ya. Dan sebelumnya mohon maaf Ustadz nih, saya pakainya ini ya beda ya, karena terus terang aja tadi habis olahraga, jadi alhamdulillah masih bisa diberikan oleh Allah kemudahan untuk berkegiatan, aktivitas olahraga, voli dengan warga. Sekarang kita alhamdulillah ilmu di sini. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama belajar memenuhi kebutuhan kita kan. Kata Ustaz juga ada manusia ini punya 3 potensi saja. Ada potensi akal, kemudian potensi ruh dan jiwa. Nah akalnya kita insya Allah ikut kajian-kajian ya, dengan ikut materi-materi ini. Juga jiwanya juga yang dilupakan, kita berolahraga ya, supaya supaya sehat, supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat, imunnya kuat. Mudah-mudahan kalau imun kuat tadi terhindar dari bakteri-bakteri virus COVID seperti itu diantaranya. Imun dan iman ya. Imun dan iman, tidak boleh stres dan sebagainya. Dan sekarang juga insya Allah kita sama-sama mengecas ruhani kita dengan mengikuti tausiah insya Allah. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Mudah-mudahan sahabat semua yang mungkin hari ini sudah hadir, mari kita sama-sama menyimak materi dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Jazakumullah Ustadz Bambang, sahabat ODOJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadisihi fi ma ma'nahu ittaqillah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sahabat Odarjer yang dimuliakan Allah, di awal tentunya kita bersyukur pada Allah karena sampai hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, termasuk nikmat untuk mengadakan kegiatan ini. Allah masih memberikan jatah usia kepada kita dan mudah-mudahan usia kita selalu menjadi usia yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi orang lain. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan Allah kepada kita semua selaku umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Setiap desah nafas kita mungkin salah satu bagiannya adalah bagian kematian, dan mudah-mudahan itu titik akhirnya ada di dalam husnul khotimah. Amin. Nah, sahabat Odarjer yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Ustaz Bambang, mudah-mudahan kajian kita dimanapun, baik online ataupun offline-nya langsung, itu tidak menambah atau mengurangi khidmat kita untuk senantiasa memiliki kehausan akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk selalu mencari ilmu Allah, karena itu adalah bagian dari sifat ataupun kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, untuk selalu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita terkait dengan surat Al-Qasas ya. Ini menarik sekali karena surat Al-Qasas itu kan dari maknanya adalah cerita-cerita. Ditambah dengan Al-Quran adalah sebagai sumber utama daripada hidayah. Oleh karenanya nanti kita akan berbicara tentang hidayah itu sendiri. Yang pertama mungkin kita secara runut, Ana akan sampaikan secara poin per poin. Yang pertama nanti kita akan mengetahui makna hidayah itu sendiri, hidayatul Quran. Kemudian hajatul bashar ataupun hajatun nas ila hidayatul Quran. Sejauh mana kebutuhan manusia terhadap hidayah Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah Quran. Lalu yang keempatnya nanti apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat mawani ataupun halangan, penghalang daripada hidayah Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, sahabat Odarjer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kalau dalam bahasa lughah al-arabiyah ya, al-munjid fil lughah wal a'lam, di dalam kamus al-munjid dikatakan bahwa hidayah itu dari bahasa Arab. Hidayatun artinya adalah bimbingan manusia kepada satu tujuan. Kalau kita sering berbicaranya tentang hidayah itu adalah bagaimana caranya kita membimbing seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Oleh karenanya nanti akan muncul sejauh mana kebutuhan manusia terhadap hidayah itu sendiri. Ini memang perhatian Al-Quran terhadap hidayah itu sendiri itu sangat luar biasa. Oleh karenanya setiap hari bahkan 17 kali ya, 5 kali mohon maaf, 17 rakaat ya, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah untuk meminta hidayah ya. Karena redaksinya adalah fil amr. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. As-sirat jalan al-mustaqim, jalan keistiqomahan. Istaqoma yastaqimu, mustaqim itu jalan yang lurus. Ini setiap hari. Kenapa Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap keharusan kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, jamaah Odarjer yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu memang sebuah keharusan, mindset yang ada dalam diri kita, bahwa kita itu, kalau kita ambil dari kitab siapa, Aid Al-Qarni ya, beliau mengatakan lasna min sukanil ard, nahnu min sukanil jannah. Kata Aid Al-Qarni, kita itu aslinya adalah penduduk surga ya. Adam, kakek kita, asal muasal kita adalah dari surga, Siti Hawa dari surga. Maka mindset kita harus ditanamkan ketika kita berada di dunia, kita itu sedang berjalan menuju surga asli kita, asal kita. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kita butuh hidayah, butuh petunjuk ya. Karena kelemahan kita terhadap informasi-informasi, dan juga bagaimana kita caranya untuk pulang menuju asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Belum kita melihat di era transformasi sekarang. Manusia secara naluri membutuhkan petunjuk ya. Makanya ada bahasa GPS ya, Global Positioning System.
untuk mencari tempat yang akan kita lalui, bahkan sampai detail. Itu kenapa? Karena manusia memiliki kekurangan dalam informasi. Apatah lagi kita hidup di dunia ini, kita harus pulang menuju surga itu sesuatu yang gaib. Maka kita butuh petunjuk, dan petunjuk itu bukan petunjuk yang biasa. Ya, kalau kita di dunia ini masih banyak, ya. Kalau ingin ke satu tempat masih ada caranya gitu ya untuk mengetahui peta dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah urusannya dengan dunia yang kita belum tahu, yaitu kampung akhirat. Maka kita butuh buku petunjuknya yang luar biasa, ya, yang sangat sempurna, dan itu adalah Al-Quran. Nah, inilah sesungguhnya hajatul basyariyah ataupun kebutuhan manusia terhadap hidayatul Quran. Tidak mungkin di dunia ini ada manusia yang tidak butuh terhadap hidayah Quran. Kalau saya memberikan ilustrasi bahwa Al-Quran itu seperti undangan. Kang Bambang hari ini binaannya ada yang menikah ya, gitu, menyampaikan undangan. Kalau undangannya tidak dibaca, pasti kita nggak tahu. Ya, tahu-tahu kita nanya, oh si Fulan udah nikah ya? Tanggal berapa, hari apa? Loh kok emang nggak dibaca undangannya? Oh enggak, ada undangannya gitu ya. Nah, Al-Quran itu undangan kepada kita. Hajatnya kapan? Nanti di surga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadakan hajatan yang luar biasa, pesta yang luar biasa. Tapi kita nggak baca Al-Quran itu sendiri, padahal Allah sampaikan. Sehingga kita tidak tahu gitu ya, padahal Allah sudah sampaikan. Nah, ini sudah poin yang kedua ya, hajatul bashar ataupun kebutuhan manusia terhadap hidayah itu adalah sebuah keniscayaan. Karena kita hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang menuju kepada asal kita, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita butuh bimbingan. Bimbingan itu adalah hidayatul Quran. Fenomena manusia dari akhlak yang baik dan buruk pun itu menandakan bahwa manusia butuh bimbingan. Ya, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Itu secara sifat manusia membutuhkan bimbingan, hidayah itu sendiri. Oleh karenanya nanti kita akan melihat apa sebetulnya yang harus kita siapkan untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah hidayatul Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam sebuah bukunya, beliau mengatakan bahwa hidayah itu dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama, beliau mengatakan ada yang disebut hidayatul am, hidayah umum. Bisa dilihat di dalam surat Thaha ayat 50. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, Rabbuna, Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi a'ta kulla syai', yang telah memberikan setiap makhluk itu segala sesuatu kebutuhannya. Tsumma hada, kemudian memberikan petunjuk. Ini luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidayah am, hidayah secara umum Allah berikan kepada setiap makhluknya. Sehingga Allah itu maha luar biasa, maha bijaksana, maha adil ya, ketika menciptakan bumi dengan isinya ini, sekaligus Allah memberikan kebutuhannya. Karena dalam surat An-Naba dikatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami sudah menciptakan bumi ini sebagai hamparan? Artinya apapun yang ada di bumi ini yang dibutuhkan manusia ada. Airnya ada, tempat tinggalnya ada. Hanya kan bertransformasi dari yang sederhana menjadi yang modern gitu kan. Dari yang tidak ada kepemilikan sekarang kepemilikan gitu. Artinya Allah tidaklah menzolimi manusia ketika Allah sudah menyiapkan segala sesuatu di bumi ini. Nah, ini yang disebut dengan hidayah am. Hidayah secara umum Allah berikan kepada setiap makhluknya. Makanya ada yang mengatakan hidayah itu ada yang diberikan langsung, ada yang harus dicari. Nah, hidayah yang langsung diberikan ini adalah hidayah am, hidayatul am, hidayah yang secara umum. Surat Thaha ayat 50. Kemudian ada yang disebut dengan hidayatul bayan. Hidayatul bayan ini adalah hidayah yang menjelaskan ainal haq wal batil. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang haram, mana yang tidak baik. Ini adalah hidayatul bayan. Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah beri hidayah kepada mereka. Fastahabul ama 'alal huda, tapi mereka lebih memilih, lebih mencintai kebutaan, kesesatan dibandingkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun, maka mereka diberikan azab petir yang sangat dahsyat yang menghinakan mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah sudah berikan hidayah ini melalui para rasul, para nabi, termasuk Kang Bambang ya, memberikan hidayah
penjelasan kepada khalayak, ini sifatnya hanya hidayatul bayan, menjelaskan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut hidayatul taufik. Ya, ini yang sebetulnya mungkin kalau para asatidz sering menutup dengan kalimat billahil hidayah wa taufik gitu ya, atau billahi taufik wal hidayah. Harusnya hidayah wa taufik. Karena taufik itu luar biasa. Hidayatul taufik itu kecocokan. Jadi Kang Bambang udah memberikan hidayatul bayan, menjelasin. Tapi kalau belum ada kecocokan dari Allah terhadap apa yang dijelaskan, itu tidak akan orang itu mengamalkan. Oleh karenanya hidayah taufik ini adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadi, yang memberikan petunjuk. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qasas misalnya ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai saja, tidak bisa. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk Quran itu kepada yang Allah kehendaki. Nah, oleh karenanya sehebat apapun kita memberikan penerangan kepada orang, harapan akan hidayah itu boleh, tetapi yang bisa memberikan orang itu adalah hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayatul taufik. Ya. Nah, makanya Rasulullah sebagai manusia juga kan ingin ya pamannya itu Abu Thalib masuk Islam gitu. Sudah kurang apa kan gitu Rasul menjelaskan kepada beliau langsung oleh Rasulullah. Tetapi masih ada mawani, sehingga Allah katakan innaka latah di man ahbabta. Engkau nggak akan bisa memberikan hidayah hatta kepada orang yang kita cintai. Ya, walakinallaha yahdi may yasha. Begitupun dalam surat An-Nahl ayat 37 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil. Jika engkau berharap hidayah dari mereka ataupun hidayah itu masuk kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yahdi may yudil. Sesungguhnya Allah tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul pernah hijrah ke Taif, kemudian bagaimana orang-orang Taif yang memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat kemudian memberikan penawaran untuk memberikan azab kepada mereka. Rasul tidak seperti itu. Rasul berharap hidayah datang kepada mereka. Fa innahum qaumul la yafqahun. Ya, kita hanya bisa memberikan harapan hidayah itu masuk kepada orang. Tetapi taufiknya, hidayah taufiknya sesungguhnya itu adalah hak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada yang namanya hidayatun nihayah. Nihayah itu hidayah puncak ya. Puncaknya hidayah itu kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini puncaknya hidayah. Nanti ketika kita masuk surga itu kita akan mengatakan seperti ini. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na ma fi qulubihim ma fi sudurihim min gil ya. Dan Allah bersihkan apa-apa yang ada di dalam dada mereka min gil, dari kedengkian ya, dari iri hati. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian mereka mengatakan sudah di surga. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah li hadza untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah di gerbang surga. Mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hidayah nihayah, hidayah puncaknya hidayah itu di situ. Kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala alhamdulillahilladzi laula an hadana wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tetap saja mereka mengatakan tidak mungkin kalau ini semuanya tidaklah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami. Nah, sahabat Al-Dajjal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah ya. Jadi kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hidayatut taufik. Sehingga nanti menarik apa ciri-ciri daripada orang-orang yang telah mendapatkan hidayatul Quran. Namun sebelumnya kita lihat bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah Al-Quran ya. Pertama kita lihat agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayatul Quran. Surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah Quran, maka yang pertama harus kita lakukan adalah al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah al-hadi, yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Nah, kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah lah yang memberi hidayah, Allah lah yang memberikan segala sesuatu, Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Oleh karenanya orang Islam itu kalau sudah paham tentang la ilaha illallah akan kuat kan. Nah, la ilaha illallah itu kan moto hidup kita, ya. Kalau bahasa santrinya kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'as, ya. Bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang di atasnya kita hidup dan atas kalimat itu kita mati, dan dengan kalimat itulah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah paham la ilaha illallah itu dimanapun dia hidup, walaupun di negara kufur yang berkembang gitu ya, seperti negara Jepang kan mereka berkembang, tapi ketika dia sudah memiliki komitmen yang kuat dengan la ilaha illallah, dia merasakan kegamangan. Karena apa? La ilaha illallah, Tuhan itu keren gitu. Ya, Allah itu keren gitu. Kalau yang lain tidak ada yang bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan al-ibaratu qutun lil mustami'in. Redaksi itu adalah sebuah motivasi bagi orang-orang yang mendengar. Kalimat la ilaha illallah jadi motivasi bagi siapapun, bagi kita dimanapun, hidup dimanapun, walaupun kita bukan hidup di negeri muslim gitu. Tapi kalimat inilah yang menguatkan kita, karena kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan hidayatul Quran, al-imanu billah. Kita harus mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Ya, meyakini tauhidnya harus kuat. Konsep tauhid dalam kehidupan ini harus kuat. Karenanya ulama mengatakan sumber dari kebahagiaan itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di era pandemi ini kita diuji. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak yang galau, banyak yang bimbang. Tapi kalau tauhidnya kuat, insya Allah tidak akan merasa stres, ya. Karena segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan hidayatul Quran? Yang kedua adalah mentadabburi ayat-ayat Quran itu sendiri. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauziyah mengatakan qiraatul Quran bi ayatin, ya, khair ma'a tadabburin wa tafahumin. Baca Al-Quran satu ayat dengan tafahum dan tadabbur itu lebih baik. Ma'al qiraah bi khatmatin duna tadabburin wa tafahumin, dibandingkan orang yang baca Quran khatam tanpa tadabbur dan tafahum. Ya, betapa banyak orang yang khatam Quran tapi kadang-kadang ketika ditanya maknanya nggak tahu, sehingga tidak ada internalisasi antara dirinya dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan memberikan ruh dalam kehidupan. Oleh karenanya kita ingin memberikan ya bukan nasihat ya, tapi saran. Kalau baca Quran bagusnya juga kita baca terjemahnya, ya gitu. Sekarang kan banyak Al-Quran dengan tafsir. Jangan sampai kita baca Al-Quran kita tidak memperhatikan terjemahnya, tapi insya Allah luar biasa. Walaupun orang yang mendengarkan Al-Quran nggak paham, ya, terhadap Al-Quran itu sendiri, tapi karena Al-Quran itu adalah turun dari yang maha fitrah, nyambung dengan hati yang sedang fitrah, ya. Kalau hatinya sedang fitrah, sedang bersih, insya Allah akan memberikan efek luar biasa, ya, walaupun hanya mendengarkan. Nah, oleh karenanya mentadaburi ayat Al-Quran itu adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 57, ya, qul ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaun lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Telah datang kepadamu mau'idah, ya, Al-Quran, ya, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, sebagai syifa, obat, ya, bagi apa-apa yang ada di dalam hati. Kemudian dari hudan, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Al-Quran adalah kita sering membaca kisah-kisah orang terdahulu, ya. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah orang terdahulu, ya, kan ada pola-pola, ya, yang Allah tetapkan terhadap orang-orang terdahulu, baik mereka ditolong Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu sudah menjadi contoh bagi kita, harusnya diambil, ya. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab.
Maka hadisan yuftara, bukan cerita-cerita yang dikarang kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tapi itu adalah kebenaran yang ada pada saat itu, wa tafsila kulli syai', dan kadang-kadang sejarah itu, cerita-cerita terdahulu itu menjadi apa? Tafsil, penjelas ya untuk segala sesuatu. Untuk menjelaskan segala sesuatu kadang-kadang kita butuh sejarah ya. Butuh kejadiannya seperti apa menjadi jelas. Wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan jadi hidayah, sumber hidayah, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sahabat Ad-Dajjal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian faktor yang selanjutnya adalah agar kita mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Jangan lupa kita untuk senantiasa meminta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya ya yang sering dibimbing, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, kita meminta kepada Allah al-hidayah, hidayah pada Allah, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah ketika ada 2 Umar, minta kepada Allah kan. Enggak bisa Rasul langsung ya Allah pilih aja yang ini kan gitu. Minta kepada Allah, ya Allah a'azzal Islam bi Umarin. Ya Allah muliakan Islam dengan 2 Umar. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Ad-Dajjal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa cara agar kita mendapatkan hidayah. Sebetulnya masih banyak. Nah, khosaisnya, ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah, di antaranya adalah dia sangat tenang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan hidayah cirinya adalah dia mudah untuk menjalankan ketaatan. Jadi ketika ada kewajiban dari Allah, faraid dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak berat. Nah, kalau masih berat berarti hidayahnya juga belum bagus gitu ya. Tapi ketika datang waktu sholat, dia seolah mudah gitu ya. Kan kadang-kadang ada ya berat gitu. Berat hati gitu. Harus mengeluarkan zakat, berat gitu ya. Harus sedekah, berat. Tapi ada yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang itu sudah betul-betul mendapatkan hidayah. Jadi menjalankan ketaatan itu gampang. Kalau para akhwat mungkin ketika harus menutup aurat itu terasa mudah. Harus membaca Al-Quran terasa mudah. Kemudahan yang kita rasakan dalam menjalankan ketaatan itu adalah bagian daripada cirinya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia hidupnya bermahkotakan rasa malu. Ya. Jadi malu ini memang bagian daripada akhlak Islam ya. Makanya Rasulullah mengatakan ilam tastahi pasnama syi'ta, kalau nggak ada malu kerjakan saja apa maumu kan gitu. Al haya'u minal iman. Bahkan ada dalam Al-Qur'an itu dikatakan yahsabuhumul jahilu minal agniya'i ta'affuf minat ta'affuf. Ada orang-orang itu menjaga ifahnya, bukan nggak butuh dia dengan bantuan manusia, tetapi karena ifahnya itu dia itu hanya betul-betul butuh kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika dia mau dibakar, datang malaikat yang mau menyelamatkan. Ya, kata malaikat, mau dibantuin nggak Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kamu itu makhluk, aku nggak butuh bantuan makhluk gitu. Ya, kalau aku butuh bantuan makhluk dari tadi juga aku minta. Aku tuh minta kepada Allah yang menciptakan api ini gitu ya. Itu sekelas kalau kita kan kalau lagi gimana ya, pokoknya mau bantuin lah gitu ya. Tapi ini luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cirinya orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia bermahkotakan malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah. Orang yang sudah mendapatkan hidayatul Quran itu hidupnya itu istiqomah ya. Karena istiqomah itu berat ya kan. Yang gampang itu kan istirahat ya. Istiqomah itu gimana pun. Nah, yang berat-berat itu ya hidup di dunia. Jadi kalau orang mengatakan gimana ya di dunia itu harus ibadah, harus begini, harus istiqomah. Ya memang berat. Kalau nggak mau berat mah lepas di dunia gitu ya. Tapi kalau lepas di dunia juga tetap berat gitu ya. Ada ujian nanti di alam barzah, ada nanti di kampung akhirat. Oleh karenanya camkan dalam hati istiqomah itu apa kata Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin itu wal maut, sampai datangnya kematian. Nah, sahabat Ad-Dajjal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir lah ya untuk ciri daripada orang yang mendapatkan hidayah itu Al-Anfal ayat 2 ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau ada pesan Allah itu
bergetar hatinya. Artinya koneksinya dengan Allah tuh kuat. Itu cirinya dia sudah mendapatkan hidayah. Ya, hubungannya itu luar biasa, sangat kuat sinyalnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bangun tidur ingat Allah, ya, mau tidur ingat Allah, ketika mau makan ingat Allah. Jadi yang namanya zikrullah itu bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu adalah bagian daripada keseharian dia. Nah, makanya Rasulullah memandu dalam setiap kehidupan kita itu untuk senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Yang poin terakhir, poin tentang mawani, penghalang daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah, itu ada dalam konteks ayat 48, 49, 50 ya, surat Al-Qasas. Ya. Kalau ayat 48-nya falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu, ya. Ini kan konteksnya kalau surat ini ayat 48, orang-orang yang berhujjah ataupun kaum kafirin yang berhujjah tidak akan datang azab kepada mereka sebelum datang kebenaran ataupun penjelasan kepada mereka. Maka Allah katakan falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa. Ketika didatangkan kepada mereka kebenaran, yaitu Nabi Muhammad, Al-Quran, mereka mengatakan, coba kalaulah didatangkan seperti apa yang sudah didatangkan kepada Musa, ya, mungkin mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, termasuk Taurat itu sendiri. Tapi apa kata Allah? Awalam yakfuru mislama utiya bima unzila ala Musa, ya, bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka juga ingkar terhadap apa yang telah didatangkan kepada Nabi Musa sebelumnya? Qalu sihrani tadahara wa qalu, ya, inna bikullin kafirun. Bahkan mereka mengatakan dua-duanya adalah ahli sihir, ya. Para ahli tafsir mengatakan dua-duanya adalah Musa dan Harun, ya. Ada juga mengatakan Musa dan Nabi Muhammad alaihissalam. Dua-duanya adalah sihir, ya. Padahal udah datang kepada mereka penjelasan, tapi tetap saja mereka ingkar. Makanya kenapa Al-Quran itu adalah yang paling memberi petunjuk pada orang-orang kafir, ya, sebagai tema kita. Maka Allah mengatakan kul fa'tu, sok Nabi Muhammad tantang mereka, fa'tu bi kitabin min indillah wa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, datangkanlah wahai orang-orang kufur kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, min indillah, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih bisa memberikan petunjuk dari keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Attabi'hu in kuntum shadiqin. Aku akan ikut, kata Nabi Muhammad, kalau kalian benar. Tapi apa ayat selanjutnya? Fa illam yastajibu fa'lam. Kalau mereka enggak mau menjawab tantangan itu, fa'lam, ketahuilah annama yattabi'unal ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi yang menghalangi hidayah itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah penghalang, betul-betul penghalang hidayah. Kenapa iblis dulu tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Padahal itu adalah perintah Quran. Bukan sekedar sujud terhadap makhluk, tapi kita lihat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hawa nafsu yang menghalangi mereka untuk ittiba ataupun sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau hawa nafsu ini dijadikan sebuah Tuhan, ya, dalam ayat yang lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu. Ada orang-orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Ini yang akan menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sahabat Odojer, untuk mengkubur sedikit-sedikit hawa nafsu dalam kehidupan kita, mari tanamkan mindset dalam kehidupan bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini tidak selamanya, ya. Hidup ini hanyalah sebuah mazra'atul akhirah, ya, sawah ladangnya akhirat untuk kita memperbanyak amal. Kalau orang sudah seperti ini, insya Allah hawa nafsunya akan terkikiskan. Karena jabatan hanya sementara, ya, hartanya, harta bendanya itu tidak akan memberikan kemuliaan kalau itu tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Odojer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekilas tentang Al-Qasas dan juga tentang hidayah Al-Quran itu sendiri, yang mudah-mudahan sekali lagi semakin sering kita membaca Al-Quran, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, itu semakin menguatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, alhamdulillah, masya Allah, ya, banyak sekali ilmu-ilmu tadi yang disampaikan oleh Ustadz, mulai dari tentang jenis-jenis hidayah, ya, kemudian juga jenis hidayah Quran, ya, kemudian al-mawani, ya, penghalang-penghalang hidayahnya,
Termasuk tadi kisah tentang bagaimana iblis ya, sepakat ketika iblis ya tidak mau bersujud kepada Adam semata-mata memang bukan karena pertama memang tadi ya tidak taat kepada Allah, yang kedua juga memang ada hawa nafsu yang memang dia merasa lebih baik ya karena merasa diciptakan dari api dibandingkan daripada tanah. Nah mungkin sahabat-sahabat semua barangkali ada dari sahabat-sahabat nih yang ingin bertanya terkait dengan tadi bab seputar tentang hidayah ataupun tadi materi tentang surat Al-Qasas ini, maka silahkan bisa dituliskan pertanyaannya, bisa langsung di komen ya, atau mungkin bisa lewat WA ya kepada pengurus-pengurus yang ada hadir di sini. Sudah ada Teh Intan? Belum ada. Nah, baik ini saat ini aja ada pertanyaan. Kadang-kadang kan suka ada nih orang ya, dia ketika diajak oleh kita kepada kebaikan, tapi yang dia jawab adalah, saya mah kayaknya belum mau melakukan itu karena belum dapat hidayah, nah gitu. Gimana tuh Ustaz menurut Ustaz yang seperti itu tuh? Inilah yang menarik ya pertanyaan dari Ustadz Bambang ya. Orang penyakit di antara penyakit daripada kita untuk segera melakukan amalan kebaikan. Ini para psikologi ulama Al-Quran juga sudah mengkaji ya. Saya baca di beberapa buku. Penyakit yang menjadikan orang itu sering mentakhir dari beramal soleh itu ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 10. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 10 ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bisa jadi dia terhalang dengan untuk melakukan amal kebaikan itu adalah masih dia menganggap tadi mindset, kalau saya sering ilustrasikan mindsetnya tentang hidup di dunia itu belum bagus. Ya, dia masih merasa bahwa kebahagiaan itu ukurannya adalah materi. Mungkin dia masih punya cita-cita dunia yang seperti itu, nah, sehingga menghalangi itu daripada melakukan amal-amal soleh, termasuk mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya hidayah itu seperti gelas ya. Kalau kita mau membuka gelas itu maka akan masuk air. Tapi ketika gelas itu ditutup, bagaimana hidayah itu bisa masuk kepada kita? Maka yang harus dilakukan itu bukalah hati kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sering kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti gelas ya, jadi membuka diri dulu, open mindset ya. Dan memang jadi gelas kosong kalau kata Agim tuh ya. Jadi kalau gelas kosong kalau diisi kan masuk, tapi kalau gelasnya udah dipenuh dulu gitu ya, ketika diisi susah juga seperti itu. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Odaj? Mungkin yang sudah masuk? Atau yang kirim-kirim belum ada? Ya, ya ada lagi menarik Ustaz tadi ya, terkait dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah itu diantaranya tadi adanya rasa itminan, ya, ketenangan dalam diri ketika dia dalam ketaatan gitu. Ini juga menarik Ustaz ya. Cuman kadang-kadang ada orang juga yang dia ketika ibadah juga ya merasa terkekang gitu ya. Contoh lagi kerja, lagi usaha, tiba-tiba azan. Wah, udah azan lagi gitu kan. Baru juga azan zuhur, kerja lagi, udah ada asar lagi gitu. Nah ini ada kenapa Ustaz bisa seperti itu Ustaz? Kira-kira apa nih kendalanya gitu? Baik. Memang salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kemudahan ya. Kemudahan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi ini hubungannya dengan tadi ya, dengan bagaimana hati kita sudah betul-betul merasakan koneksitas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang merasa berat untuk melakukan amal-amal kebaikan, berarti masih ada kecintaan kepada Allahnya juga masih belum bagus ya, masih belum bagus. Memang untuk betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu latihan kan. Misalnya kita lagi nyuci mobil ya, nyuci motor sendiri gitu ya. Kalau Kang Bambang ada ya yang lain gitu. Ini kan nanti tantangannya ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita tinggalkan atau kita tetap kan gitu ya. Bagi orang yang koneksitasnya sudah kuat, koneksitasnya dengan Allah sudah bagus, itu akan dia tinggalkan. Jadi lagi-lagi kalau saya mengatakan bagaimana dia memiliki mindset terhadap dunia itu harus benar terlebih dahulu. Amilatun nasibah, jangan sampai dia beramal itu justru tadi pekerjaannya itu kan yang dia lakukan di kehidupan itu hanya sampingan ya.
Jangan sampai ketika dia kerja, pas waktu rehat dia sholat, mau kemana? Inilah mau rehat dulu gitu ya. Mau rehat dulu tuh maksudnya menjadikan sholat itu hanya sebagai sampingan. Padahal sholat itu yang wajibnya gitu. Yang lainnya itu adalah hanya sekedar kita, karena kita hidup di dunia, kita butuh dunia hanya sekedar untuk apa? Menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Ustaz, jazakallah, ada pertanyaan saat nih. Ada beberapa pertanyaan dari Roger yang nyimak. Pertama dari Kang Arifin. Izin bertanya, bagaimana untuk mempertahankan hidayah agar tidak semangat beribadah di awalnya saja sehingga bisa istiqomah? Terima kasih. Itu lagi saja. Kemudian izin bertanya lagi dari Kang Andi nih. Ciri-cirinya taubat diterima oleh Allah seperti apa? Katanya gitu. Luar biasa. Berat semuanya nih. Ya. Yang pertama dari Kang Arifin ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana Supaya kita istiqomah ya. tidak hanya di awal-awal Ya, saja semangatnya gitu. mempertahankan hidayah. Jadi memang ada bahasa mempertahankan hidayah itu sendiri ya. Yang pertama, sahabat Ad-Dajjal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita di dalam surat Al-Fatihah itu untuk terus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah jalan yang lurus. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan hidayah itu memang tidak paten. Ya, seperti keimanan, yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah yang harus dilakukan supaya kita tadi lahirnya adalah istiqomah. Bagaimana istiqomah itu seperti detak jantung ya di rumah sakit gitu kan. Detak jantung itu kan kadang lurus ya, kadang zigzag gitu ya. Kita milih yang lurus, yang zigzag. Zigzag ya, kalau lurus meninggal gitu. Tapi kalau istiqomah itu adalah lurus kan gitu ya, gitu. Artinya dalam kehidupan itu begitu ya, adanya godaan-godaan, adanya bisikan-bisikan ya. Yang pertama kita perlu berdoa kepada Allah terus-menerus ya, yang disunahkan oleh para ulama ussaleh. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian bagaimana Allah memberikan kita bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Ketahuilah bahwasanya hidayah itu tidak paten. Jadi teruslah pinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah yang membimbing kita setiap hari. Ya. Kalau sudah pinta kepada Allah, Allah dengar, maka ketika kita akan berbuat salah, Allah luruskan lagi. Ya. Jadi tetap harus menghadirkan Allah dalam setiap amal kita. Istiqomah sekali lagi tidak mudah, sangat berat. Maka jalan yang harus kita ambil adalah bagaimana kita memantapkan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki koneksitas yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang keduanya pertanyaan tentang dari Kang Andi tentang ciri-ciri taubat diterima ciri-ciri Allah. taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha ya. Surat At-Tahrim kalau nggak salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Jadi kalau orang sudah taubat nasuha diganti hal-hal yang salahnya dengan yang kufur. Jadi ciri-ciri orang yang taubat nasuha itu yang pertama, yang paling harus ada di dalam orang yang bertaubat itu, dia tidak memikirkan lagi dosa-dosanya yang lalu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertaubat nasuha, kemudian minggu berikutnya dia masih mencoba melakukan amal-amal itu, berarti dia belum dikategorikan sebagai orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah itu kan harus dilihat dari filosofinya. Orang yang taba yatubu itu kan kembali. Pasti orang itu berbuat dosa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik yang punya kesalahan itu segera bertaubat. Taubat itu kembali. Ya. Maka orang yang kembali itu jangan mengulang lagi. Nah, kalau ketika tidak mengulang lagi, maka dia betul-betul taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah nggak capek gitu ya. Orang berbuat dosa, taubat, berdosa, taubat, terima nggak? Diterima oleh Allah. Cuman masalahnya dia capek nggak? Dan dia yakin nggak? Nanti ketika dia itu meninggal dalam yang mana? Ya, bertobat atau justru beramal maksiat gitu. Itu saja yang harus dikuatkan adalah taubat nasuhanya. Ya. Ya, alhamdulillah
Tadi jazakallah pada Kang Andi yang sudah bertanya tobat ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ya, dengan inspirasi kita membuka diri kita ya, mencari apa yang itu ya, menjemput lah ya, menjemput hidayah, tidak menunggunya, sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya pun paling dekat kepada Allah. Ya, alhamdulillah, mungkin itu saya, alhamdulillah materi hari ini juga luar biasa terkait dengan bab hidayah. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang ini saja, kadang-kadang jangan sampai, kadang-kadang saya mikir tuh, jangan sampai kita baru dapat hidayah itu ketika Allah tegur gitu langsung dengan ujian-ujian ya. Ketika kita sudah diuji baru kita sadar ya. Mudah-mudahan sih kita bisa terus dalam keistiqomahan gitu ya. Mungkin juga Allah pun terus membimbing kita semuanya seperti itu. Baik, itu saja mungkin sahabat-sahabat Odojer yang sudah menyimak dari tadi awal sampai akhir, karena waktu juga sudah menjelang zuhur insyaallah. Kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah berbagi dan hadir di tempat yang insyaallah mudah-mudahan tempat jadi saksi kita ya, untuk sama-sama terus menambah ilmu kebaikan, menambah kebaikan, amal kebaikan sebagai investasi kita insyaallah. Ya, itu saja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi kami dari panitia sekali lagi mohon maaf kalau ada mungkin hal yang dirasa kurang karena keterbatasan kami, dan sekali lagi Ustaz hatur nuhun sudah mau berbagi. Baik, tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita semua dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.